Oke, selamat datang kembali di Coromaster Tutorial Video Series tentang belajar komputer untuk pemula. Pada tutorial video kali ini saya akan mencoba mengupas tentang perangkat keras komputer secara umum, tentu saja. Sekedar merefresh kembali materi pelajaran yang sudah lalu, bahwa kita sudah membahas bahwa ada dua komponen dalam sebuah perangkat yang bernama komputer, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras merupakan inti dari sebuah komputer, karena tanpa ada perangkat keras tidak mungkin peralatan itu ada. Jadi bisa dikatakan perangkat keras ini adalah jasadnya komputer dan perangkat lunak itu adalah rohnya komputer. Kali ini saya akan sedikit membedah apa isi dari perangkat keras, sedangkan perangkat lunak, baik itu sistem maupun aplikasi, akan saya bahas di tutorial video berikutnya. Oke, langsung saja. Perangkat keras komputer terbagi tiga, yaitu ada komponen input atau masukan, kemudian ada output atau keluaran, dan CPU atau Control Processing Unit, merupakan komponen untuk melakukan proses data yang dimasukkan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi yang kita inginkan. Itu bisa tulisan, bisa gambar, bisa video, suara, dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran dari perangkat keras komputer secara umum, ya. Kita mungkin sudah tidak asing ya. Di situ ada CPU, dan ada monitor, keyboard, speaker, ada mikrofon juga, ada card reader, ada CD, printer. Ya. Semuanya ini adalah perangkat keras. Sesuai definisi yang saya sampaikan dulu, bahwa perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa dipegang, diraba, atau dilempar. Oke, lanjut ya. Kita mulai membedah satu persatu. Yang pertama adalah perangkat keras input. Perangkat keras input ini merupakan komponen dari komputer yang digunakan untuk menginput atau memasukkan data untuk diproses. Macamnya tentu banyak. Di sini hanya saya sebutkan beberapa contoh saja. Di situ ada mouse, kemudian ada keyboard, ada stick PS, joystick untuk permainan, kemudian ada mikrofon, scanner, kamera, dan masih banyak yang lain juga. Jadi yang tidak menjadi tulisan itu ada trackball, pen input, touchpad, dan lain sebagainya. Saya kira mudahlah dipahami, jadi tidak usah lama. Lanjut ke perangkat keras output. Perangkat keras output merupakan hasil, perangkat untuk menampilkan hasil dari data yang sudah diproses dari input. Seperti saya sampaikan tadi, data ini berupa tulisan, berupa gambar, berupa film, suara, dan lain sebagainya. Contohnya monitor, menampilkan seperti yang kita lihat sekarang. Kemudian ada proyektor juga untuk menyorotkan gambar atau video ke layar. Kemudian ada berbagai macam jenis printer, dari mulai printer inkjet, printer plotter, atau kelas MMT ya, digital printing banyak istilahnya. Kemudian untuk menampilkan suara ada speaker, dan masih banyak lagi. Di samping peralatan input dan output, ada juga peralatan-peralatan atau komponen-komponen yang memiliki fungsi ganda, atau double function. Di sini contohnya modem
singkatan dari modulator. Di modulator fungsinya untuk menerima sinyal data dari internet maupun dari komputer lain, juga berfungsi untuk mengirim data ke komputer lain atau ke jaringan internet. Ya, mudahnya ini adalah alat untuk berkomunikasi antar dua komputer atau lebih. Ini juga contoh dari modem. Kemudian ini juga. Kemudian headset ini kita juga tidak asing, untuk di samping untuk mendengarkan suara, juga berfungsi untuk mengirim suara atau memasukkan suara dari suara kita. Dan DVD-RW ini hampir mirip-mirip dengan hard disk. Fungsinya di samping sebagai penyimpan data juga sebagai masukan untuk memasukkan data. Berikutnya adalah komponen utama dari sebuah komputer, yaitu Control Processing Unit. Ini adalah satu paket atau disebut biasa CPU. Asing lagi juga. Mari kita bedah isi di dalamnya. Bagian-bagian CPU ini ada casing tentu saja, ya, sebagai fungsinya sebagai membungkus seluruh komponen agar tidak berantakan. Casing ini ada power supply yang tujuannya memberikan daya seluruh komponen elektronika yang ada di dalam CPU, berfungsi sebagai penyearah dan penurun tegangan dari listrik PLN lah. Bahasa lainnya mungkin adaptor. Kemudian di dalamnya ada motherboard, kemudian ada RAM atau random access memory, ada kartu grafis atau video card, dan yang paling utama adalah ini, prosesor atau mikroprosesor, otaknya komputer. Tidak ada satupun motherboard atau mainboard yang tidak memiliki prosesor. Kemudian ini ada CD, DVD atau Blu-ray zaman sekarang ya, ada hard disk menyimpan data. Mari kita lihat slide berikutnya untuk lebih jelasnya ya. Satu persatu kita kupas. Ini adalah tampilan dari motherboard atau mainboard, bisa dikatakan sebagai papan ibu yang berfungsi untuk menancapkan semua komponen-komponen yang diperlukan di dalam sebuah perangkat keras komputer. Tentu saja yang paling utama adalah slot CPU atau slot prosesor atau slot mikroprosesor, berfungsi untuk menancapkan prosesor. Dan ini ada untuk power utama yang disambungkan ke power supply tadi ya, atau adaptor tadi. Dan ini ada slot memori. Ini untuk slot floppy disk atau A drive. Mungkin sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah ketinggalan zaman, sudah kuno. Ini adalah slot ID untuk menancapkan CD-ROM atau hard disk. Ini juga sudah mulai ditinggalkan ya, walaupun masih ada sekarang yang masih menggunakan, tapi secara umum sudah tidak ada. Kemudian berikutnya adalah slot AGP untuk kartu grafis. Ini juga sudah mulai ditinggalkan ya. Yang lainnya ini adalah PCI. Ya, ini contoh lain dari motherboard. Semua tadi model lama ya, yang ini maupun yang tadi sudah saya terangkan semuanya model lama. Sebagai pelengkap saja, di samping ada slot-slot yang berguna untuk menancapkan kartu-kartu maupun koneksi-koneksi di atas mainboard ini, juga ada chips. Chips itu adalah adiknya prosesor, kakaknya IC, perantara antara prosesor dan
itu disebut sebagai chip. Mereka semuanya sama, kumpulan dari puluhan, ratusan dari transistor yang dikecilkan. Mungkin di bab perkembangan sejarah kita sudah membahasnya sebelumnya, di mana chip-chip ini ada dua, ada south bridge atau gerbang utara, jembatan utara, dan north bridge. Ini dilengkapi dengan pendingin. Fungsinya untuk pengatur lalu lintas data yang datang dari input untuk diproses kemudian dikeluarkan untuk menjadi hasil dari komputer kita. Kemudian ini adalah short processor seperti saya bilang tadi, dan ini adalah konektor untuk peripheral atau device lain. Ada untuk LAN, untuk USB, kemudian untuk suara, kemudian untuk printer, monitor, kemudian untuk mouse maupun keyboard. Di sini ada CMOS, baterai untuk backup yang fungsinya untuk memberi daya kepada BIOS atau Basic Input Output System, merupakan sistem masukan dan keluaran dasar yang dimiliki oleh mainboard ini. Salah satunya adalah berfungsi untuk contohnya menstabilkan settingan komputer awal, misalnya regional setting atau jam ya, sehingga pada saat komputer dimatikan, jam yang ada di sini juga tidak ikut mati, karena itu ada baterai CMOS untuk supaya itu terus berjalan waktunya. Sehingga di awal menyalakan komputer kita tidak harus selalu men-setting ulang petunjuk waktu di komputer kita, dan juga settingan-settingan yang lain tentu saja ya, hard disk dan sebagainya. Ini adalah contoh motherboard yang relatif lebih baru. Kita tentu dapat melihat di sini mulai sudah banyak perbedaan, dari mulai slot prosesor ini, soket ini sudah bisa untuk menancapkan pin dengan jumlah yang jauh lebih banyak ya. Kalau dulu mungkin ratusan, sekarang mungkin bisa ribuan. Di sini ada kait untuk mengunci, kemudian untuk memasang pendingin dan ini. Slot memorinya juga sudah beda, karena memori sekarang makin berkembang. Jadi tiap komponen di hardware ini selalu berkembang terus. Ini chipset sama seperti tadi, pendingin. Kemudian di atas ini ada slot-slot sama ya, untuk suara, untuk USB, kemudian mouse, keyboard, untuk power ya, slot untuk IDE masih tetap ada. Kemudian slot SATA ini menggantikan slot IDE untuk hard disk dan DVD drive. Bawah sini juga ada baterai CMOS. Kiri ini adalah slot-slot untuk tombol power on off, untuk lampu-lampu dan lain sebagainya. Di sini tadi kita sempat bahas ada slot AGP untuk grafis ya. Di sini fungsinya sudah digantikan oleh slot yang bernama PCI Express ya, merupakan pengembangan dari slot PCI yang di sini untuk LAN card, sound card dan lain sebagainya. Di sini untuk kartu grafis, mana kartu grafis perkembangannya juga tidak kalah yang lainnya. Namun secara umum arsitektur atau model dari mainboard tidak banyak berubah dari dulu sampai sekarang. Yang berbeda cuma ukurannya mungkin ya, dan karena dikembangkan oleh mereka yang ahli di bidang hardware, otomatis banyak peralatan kita yang ketinggalan zaman. Teknologi ini terus berkembang. Karena itu dalam tutorial ini tidak menutup kemungkinan bahwa setahun atau 2 tahun lagi mungkin sudah berubah lagi, karena perkembangan teknologi dewasa ini sangat cepat sekali. Oke, berikutnya ini adalah prosesor. Tadi sudah kita jelaskan soketnya. Kita mulai bedah satu persatu isi dari mainboard ya. Sini ada prosesor itu sendiri, kemudian ini adalah soketnya,
Ini merupakan kait pengunci. Kemudian ini adalah thermal pad all grease yang digunakan agar pendingin ini bisa berfungsi maksimal. Otomatis dia harus kontak langsung atau merapat langsung dengan prosesor. Itulah fungsinya thermal paste sebagai penyambung antara prosesor dan pendinginnya. Dan ada kipas juga yang untuk pendingin, karena prosesor ini kerjanya sangat tinggi sekali sehingga otomatis mengeluarkan panas yang luar biasa. Karena itu perlu ada pendinginan. Sistem pendingin ini juga bermacam-macam ya, ada yang berupa aluminium statis, ada yang cairan. Ini adalah prosesor ya. Ini adalah contoh dari sebuah komponen utama dari komputer atau otaknya komputer adalah di sini, di prosesor. Berikutnya adalah sound card atau kartu suara. Sebagian besar dari motherboard kita pada saat kita membeli motherboard sudah dilengkapi dengan yang namanya sound card on board, sudah tertancap. Namun bila kita masih kurang puas dengan kualitas suara yang dihasilkan, kita bisa menambahnya dengan sound card lain. Apalagi teknologi suara juga tidak kalah dengan teknologi gambar, terus menerus berkembang. Kalau kita sebelumnya hanya mengenal stereo, sekarang sudah ada teknologi 51 atau teknologi surround sound, sistem tata suara digital theater cinema, DTS di sini adalah. Oke, lanjut. Berikutnya adalah memori atau RAM, tadi bilang random access memory. Fungsinya untuk menyimpan data sementara sebelum komputer itu diproses atau dihasilkan. Dimana RAM ini pada saat komputer nyala dia akan menyimpan data, tapi pada saat komputer dimatikan dia juga akan hilang juga datanya. Kata lainnya bersifat sebagai volatil. Selanjutnya adalah komponen yang tidak kalah penting dengan yang lainnya adalah GPU, Graphic Processing Unit, atau kartu gambar atau kartu video ya, video card, VGA card kalau dulu. Sama dengan sound card tadi juga biasanya untuk motherboard umum sudah dilengkapi dengan VGA card, VGA on board, kartu grafis on board di atas. Fungsinya adalah untuk memproses data gambar atau data video dari prosesor untuk diolah lagi agar bisa ditampilkan di layar secara baik, atau untuk merender gambar. Kita tahu bahwa tampilan layar monitor ini memerlukan pengolah data sendiri untuk bisa tampil agar sesuai dengan keinginan manusia ya. Dan teknologi gambar ini juga terus berkembang sampai sekarang. Kalau dulu mungkin ada VGA, XGA, sampai sekarang teknologi gambar menggunakan resolusi yang high definition atau jumlah pikselnya sangat rapat sekali sehingga lebih mendekati aslinya. Kembali lagi di sini ada slot HDMI yang merupakan slot terbaru untuk menampilkan video berkualitas HD atau high definition ya. HDMI itu high definition multimedia interface, itu merupakan perkembangan teknologi video. Intinya fungsinya untuk menampilkan gambar, itu saja. Ini bisa kita pasang kalau kita merasa tidak puas dengan kualitas video yang dihasilkan oleh VGA atau kartu grafis on board yang ada di motherboard atau CPU kita. Berikutnya adalah komponen yang pelengkap yang lain ya. Di sini hanya sekedar contoh juga, ada USB card, kemudian kabel-kabel dari mulai kabel power, kabel IDE, kabel SATA, printer dan lain sebagainya. Di sini sekilas adalah hard disk dan dalamnya hard disk ini berisi cakram. Jadi sebenarnya sama dengan
hard disk drive, disk drive atau CD, DVD, Blu-ray yang sekarang ini. Cuma ini dikemas jadi satu paket, tidak bisa dikeluar masukkan untuk mengawetkan dan lebih biar aman data yang tersimpan di dalamnya, ya tidak seperti CD yang gampang mudah rusak. Ini adalah secara umum, saya ulang kembali untuk mengingatkan isi dari sebuah perangkat keras komputer bernama hardware. Ada power supply dan ada port untuk mouse, keyboard, printer, dan ada kartu-kartu dari mulai kartu jaringan, modem, VGA atau GPU atau graphic card, kemudian ada sound card juga, memori, prosesor, drive untuk hard disk maupun untuk disk drive. Secara umum ini ya, kalau ada pelengkap peralatan atau komponen lainnya, yaitu tergantung keinginan kita ya. Oke, saya kira demikian untuk materi di video tutorial kali ini. Sangat sederhana dan semoga mudah dimengerti, terutama bagi mereka yang pemula. Sekian, jika ada pertanyaan, saran atau pertanyaan, silakan dialamatkan ke alamat sesuai tercantum di layar monitor. Jika ingin melihat tutorial saya yang lain, silakan mengunjungi website atau blog pribadi saya di Curomaster.com. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.